Halo guys, berjumpa lagi dengan channel Ocit Mamen. Ocit Mamen. Oke. Di video kali ini kita akan merangkum alur cerita film Mulan live action. Film ini dirilis tahun 2020, digarap oleh Nico Caro dan diproduksi oleh Walt Disney Pictures. Film ini juga diambil dari film animasi di tahun 1998 dengan judul yang sama. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor hebat, di antaranya Liu Yifei sebagai Fa Mulan, Jet Li sebagai The Emperor atau Raja, Donnie Yen sebagai Komandan Tung, Gong Li sebagai Yang Lang, Jason Scott Lee sebagai Borikan, dan masih banyak lagi aktor-aktor lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang diam-diam menggantikan ayahnya yang sudah tua untuk bergabung menjadi prajurit kerajaan dalam sebuah batalion. Karena kebijakan raja yang memerintahkan setiap keluarga untuk mengirimkan satu anak untuk dilatih berperang dalam rangka melawan pemberontak yang ingin menggulingkan tahta kerajaan. Bagaimana kisah berikutnya? Langsung saja kita simak alur cerita yang berikut ini. Weh, YouTuber akhir zaman, weh. Pertama-tama, kita diperlihatkan kehidupan Mulan saat masih bocil di sebuah desa. Bersama ayahnya berlatih mengelola energi Qi yang ada dalam dirinya. Dan suatu hari Mulan menggiring ayam ke dalam kandang. Namun ayam terakhir bikin ulah. Dia pun mengejarnya hingga ke atap-atap rumah. Namun tiba-tiba saja kakinya terpeleset. Mulan pun terjatuh, tetapi masih bisa menyelamatkan diri dengan tongkat yang ia bawa. Orang-orang yang melihatnya pun menjadi sinis. Dia sering menjadi bahan gosip bagi tetangganya karena tingkah overnya itu. Hal tersebut juga membuat ibunya sering merasa tidak nyaman. Di sisi lain, ayahnya tahu bahwa Mulan memiliki energi Qi dari leluhurnya yang sangat kuat, memiliki karakter yang tangguh. Hanya saja karena Mulan seorang perempuan yang tugasnya menjadi kehormatan dengan cara menikah, memiliki anak, keturunan, dan bla 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 bla. Ayahnya pun mengikuti kemauan istrinya untuk meminta Mulan supaya energi tersebut jangan dihidupkan. Dan ketika Mulan sedang memperbaiki sayap patung burung Phoenix yang telah ia patahkan, ayahnya menjelaskan kalau energi Qi itu milik para pejuang, bukan seorang perempuan. Do you think you can do that? Sekian tahun kemudian, tepatnya di perbatasan jalur sutra, Yang Lang, seorang penyihir perempuan, membunuh pedagang yang akan memasuki kota. Kemudian dia menyamar sebagai pedagang tersebut sehingga dengan gampang melewati petugas kota. Kemudian disusul oleh pasukan Rowrans yang dipimpin oleh Borikan melakukan penyerangan, dan kota itu pun berhasil dikuasai. Yang Lang dengan kekuatan sihirnya kemudian menyamar sebagai seorang prajurit dan berangkatlah ia menghadap kaisar. Di tempat lain, tepatnya di dalam istana, seorang pejabat melaporkan ke kaisar kalau 6 garnisium utara di jalur sutra telah dikuasai pemberontak Rowrans, yang kemudian menyebabkan perdagangan menjadi terganggu dan rakyat pun dibantai. Yang Lang yang tengah menyamar itu kemudian dipersilahkan bicara oleh sang kaisar. Dia menceritakan bahwa Borikan bekerja sama dengan seorang penyihir yang sangat kuat dan berbahaya. Tetapi bukannya gentar, kaisar justru balik mengancam untuk menghancurkan mereka. Lantas kaisar mengeluarkan dekret untuk membentuk pasukan yang kuat. Setiap keluarga diharuskan mengirim 1 orang untuk ikut berperang. Yang Lang yang kecewa parah mendengar jawaban kaisar, kemudian pergi dan terbang menggunakan sayapnya. Langsung saja dia menemui Borikan untuk melaporkan bahwa kaisar akan mengirimkan pasukannya ke jalur sutra. Tetapi terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Yang Lang tidak senang dipanggil dengan nama seorang penyihir. Dia ingin dipanggil sebagai seorang pejuang. Yang Lang bersedia bergabung dengan Borikan hanya karena ingin mendapatkan pengakuan. Sebab selama ini kaisar tidak mengizinkan
ilmu sihir dipergunakan. Apalagi ilmu sihir khusus untuk menaklukkan janda-janda kembang. Hal tersebut jelas sangat meresahkan. Di tempat lain, Mulan yang telah dewasa baru saja tiba di rumah setelah bermain kuda dan mengejar kelinci. Kemudian orang tuanya yang telah menunggu kepulangannya mengabarkan kalau Mak Comblang di kampung itu sudah menemukan calon untuk menjadi suaminya. Mendengar itu, nampak Mulan tidak senang, tetapi tetap menuruti keinginan orang tuanya. Esok harinya, Mulan pun didandan dengan bedak kelebihan tebal di wajahnya. Kemudian menuju rumah Mak Comblang. Di sana dia mendapati pelatihan dan ceramah berharga tentang dunia peristrian. Namun tiba-tiba saja seekor laba-laba jatuh ke atas meja, sehingga menyebabkan kekacauan di ruangan tersebut. Dan acara Mak Comblang pun gagal total. Kemudian si Mak Comblang mengumpat kalau Mulan akan menjadi aib bagi keluarganya. Keluarga Hua telah gagal mendidik anak perempuannya. Ketika akan pulang dari acara Mak Comblang tersebut, datanglah pasukan kerajaan dengan membawa perintah dari istana untuk perekrutan prajurit. Satu persatu kepala keluarga dipanggil, dan ketika giliran keluarga Hua, ayahnya Mulan pun dengan sok tegak maju untuk mengambil surat perintah dengan kaki pincangnya, dan saat akan menerima surat tersebut, dia pun terjatuh. Di sebuah meja makan, keluarga Hua berdiskusi. Mulan menyarankan agar ayahnya jangan berangkat. Mendengar itu, ayahnya pun marah karena baginya tidak mungkin menolak perintah raja. Lalu keluar meninggalkan anaknya dan istrinya dari ruangan tersebut dengan membanting pintu. Saat malam tiba, di sebuah ruangan ayahnya mempersiapkan diri, melatih kembali gerakan pedangnya meski dengan tangan bergetar karena sudah sepuh, membersihkan zirahnya, mengasah pedang dan membuka ajimat burung phoenixnya. Mulan dan ayahnya kemudian berbicara layaknya seorang ayah dan anak yang saling sayang. Tapi pengabdian kepada raja adalah kehormatan keluarga. Ketika ayahnya pergi ke kamar untuk beristirahat, Mulan membuka pedang milik ayahnya itu dan membaca pilar kebajikan yang tertulis di sana. Setia, berani, jujur. Kemudian memainkan pedang tersebut. Dan tanpa sepengetahuan keluarganya, Mulan mencuri perlengkapan perang ayahnya. Kemudian berangkatlah ia untuk menggantikan ayahnya. Menjelang pagi, ayahnya begitu kaget karena seluruh perlengkapan perangnya hilang. Mulan hanya meninggalkan bando miliknya di atas meja. Mengetahui itu, ayahnya hanya bisa berdoakan untuk keselamatan Mulan. Dan di dalam perjalanan, Mulan tersesat, membuatnya kehabisan makanan, bahkan hingga hanya tersisa sepotong apel, yang kemudian dia bagikan ke kudanya. Dalam kelelahannya itu, dia tertidur hingga pagi, dan betapa senangnya ketika terbangun melihat burung phoenix yang kemudian menuntun jalan untuknya. An alien and savage tribe to her. Mulan pun sampai di pusat pelatihan. Kemudian terjadi candaan kecil dari calon prajurit lain, membuat Mulan terdorong, kemudian terjatuh. Langsung saja terjadi perkelahian kecil, sebelum kemudian Komandan Tung melerai mereka. Saat memperkenalkan diri, Mulan mengganti nama menjadi Huang Ju dengan mengubah vibrasi suara mirip laki-laki. Di dalam tenda, Mulan dibuat kaget oleh pemandangan yang aneh dan tingkah para lelaki. Namun syukurnya seorang pelatih meminta satu sukarelawan untuk berjaga. Tanpa pikir, Mulan langsung mengajukan diri untuk menjaga penyamarannya. Mulan selalu datang tidur paling akhir, dan cara itu pun berhasil. Hari pertama latihan, mereka dikumpulkan untuk dijelaskan aturan wajib militer. Salah satunya, hukum akan diberikan jika berbohong. Mereka akan dipulangkan dengan membawa aib bagi dirinya sendiri, keluarga, desa, dan negaranya. Selanjutnya mereka dilatih bermain pedang,
memanah, menombak, dan membawa air ke atas puncak bukit dengan lengan terentang. Hari-hari berlalu di pusat pelatihan. Mulan mulai akrab dengan beberapa yang lain, salah satunya Cheng Hong Hui. Saat latihan tombak, Mulan dan Chen saling berhadapan dan sangat serius. Mulan pun tanpa kontrol mengeluarkan kemampuan aslinya. Hal itu kemudian membuat yang lainnya pada melongo. Setelah kejadian tersebut, Mulan langsung menuju tenda dan memaki dirinya sendiri. Sedangkan Komandan Tung yang melihat itu tersenyum manis. Mulan dipanggil oleh Komandan Tung. Dia menjelaskan jika dia mengenal ayahnya Mulan dan memberitahu kalau Qi yang dimiliki Mulan sangat kuat. Tetapi kenapa disembunyikan? Mulan pun tidak dapat menjawabnya. Saat malam di dekat sungai, Mulan berlatih untuk menghidupkan Qi-nya. Kemudian keesokan harinya, dia berhasil membawa air hingga puncak bukit. Dan ketika ikrar sumpah setia, Mulan merasa ragu-ragu karena berbohong dan berencana untuk jujur kepada komandan. Lalu menghadaplah dia. Namun Komandan Tung mengira rasa ragunya karena peperangan yang akan dihadapi sebentar lagi. Bahkan Mulan ingin dijodohkan dengan putrinya komandan. Sedang di tempat lain, 12 suku Roran telah bergabung dan terus bergerak maju. Wilayah yang dikuasai pun terus bertambah. Jarak mereka juga semakin dekat dengan istana. Hari pertempuran pun tiba. Prajurit Komandan Tung menahan pasukan Roran di sebuah medan tempur. Saat bergerak maju, sekelompok pasukan Roran berbalik arah yang dipimpin langsung oleh Borikan. Dan beberapa prajurit pun mengejarnya. Dalam pengejaran tersebut, sebagian prajurit berhasil dilumpuhkan oleh musuh dan sebagian lagi kembali kecuali Mulan sendiri yang terus maju mengejar mereka. Ketika memasuki sebuah area yang berkabut, Mulan diserang oleh Yang Lang. Penyihir itu bertanya, "Siapa kamu?" Mulan pun menjawab, "Huangju, prajurit tentara kerajaan." "Qi-mu akan lemah bila kamu berbohong," kata Yang Lang. Dan betul saja ketika mereka beradu mekanik, Yang Lang dengan gampang menghalau serangan Mulan. Kemudian penyihir tersebut melemparkan senjata bintangnya tepat mengenai dada Mulan hingga membuat Mulan terpental ke tebing dan pingsan beberapa saat. Saat terbangun, dia melihat burung phoenix dan menatap pedang ayahnya. Jujur. Akhirnya, Mulan memutuskan untuk melepaskan penyamarannya dan menunjukkan jati dirinya. Kemudian kembali ke medan tempur untuk bergabung bersama prajurit. Dia melepaskan zirah, melepaskan gulungan rambutnya hingga terurai. Kecantikan yang sesungguhnya, kawan-kawan. Sedang di medan tempur, Yang Lang dengan sihirnya melakukan serangan dengan kelelawar yang sangat banyak. Prajurit pun berkumpul melakukan pertahanan dari serangan kelelawar-kelelawar tersebut. Dan seketika itu, dari atas bukit, pasukan Roran melempar batu api ke arah mereka. Mulan yang melihat itu langsung berinisiatif mengalihkan perhatian musuh. Dia mengambil beberapa helm prajurit, lalu dijejerkan di balik tebing yang mengarah ke perbukitan es salju. Mulan kemudian memancing mereka dengan memanah dari arah situ, sehingga pasukan Roran mengira itu adalah musuh dari belakang. Lalu ditembakkan batu api ke arah sana dan mengenai bukit es yang kemudian menyebabkan terjadi longsor es. Kemudian seluruh pasukan lawan tidak dapat menyelamatkan diri dan pertempuran pun dapat dimenangkan. Setelah peperangan usai, Mulan kemudian berlutut untuk menyampaikan kebenarannya bahwa dia adalah Hua Mulan. Prajurit lain melongo mengetahui dia seorang perempuan. Dan karena kebohongannya itu, dia pun diusir dari resimen. Di atas sebuah bukit, Mulan sangat sedih dan menangis. Kemudian datanglah Yang Lang untuk membujuknya yang bergabung bersama Borikan. Yang Lang menjelaskan kalau mereka sama, tidak akan diterima meski memiliki kekuatan. Namun Mulan menolak. Dia akan tetap melindungi kerajaan. Dan tanpa sadar Yang Lang memberitahu bahwa serangan ini hanya pengalihan. Mulan pun dengan segera meninggalkannya dan menuju ke perkemahan bertemu Komandan Tung untuk mengabarkan rencana Borikan tersebut. Kalau peperangan di Garnisium ini hanya sebuah pengalihan. Pasukan inti Borikan sudah masuk ke wilayah istana. Bukannya dipercaya, Mulan bahkan ingin eksekusi.
Tetapi Chen dan sahabatnya yang lain mendukung Mulan. Komandan Tung pun akhirnya menerimanya atas tindakan dan keberaniannya dan memberi kepercayaan untuk memimpin pasukan menuju istana. Betul saja, pasukan Roran telah berhasil memasuki istana. Terlihat meloncat-loncat dari pagar ke pagar, dari atap ke atap, dan Yang Lang dengan kekuatan sihirnya juga berhasil menyamar sebagai kanselir, yang kemudian menyampaikan kepada raja bahwa Borikan sudah masuk ke kota dan mengajaknya untuk berduel di istana baru. Raja pun menyanggupi dan langsung berangkat. Selanjutnya, Yang Lang dengan wajah kanselirnya itu memerintahkan untuk memindahkan semua pasukan ke alun-alun untuk mengurung mereka agar lebih mudah dihabisi, sehingga penjagaan kota juga menjadi longgar. Mulan bersama beberapa prajurit pun tiba dan heran dengan penjagaan yang sangat longgar. Ketika sampai di alun-alun, langsung saja mereka diserang oleh pasukan Khan dan terjadilah peperangan. Di lain tempat, raja yang baru tiba di arena duel langsung diserang, menyebabkan seluruh prajurit pengawal pun terbunuh. Dan jebakan yang dipasang Borikan pun manjur. Dia berhasil mengikat raja. Sedang di sebuah lorong menuju istana, Mulan dan yang lainnya harus berhadapan dengan pasukan Rorans dan terjadilah baku hantam. Sementara yang lain melawan musuh, Mulan sendirian berlari menuju istana. Namun ternyata bukannya menemukan raja, melainkan mendapati Yang Lang yang tengah duduk di kursi kerajaan. Mulan pun menanyakan kepadanya keberadaan raja. Kemudian mendakwahi Yang Lang bahwa orang-orang seperti mereka masih dapat diterima, dan mengajak Yang Lang bahwa masih ada waktu untuk mengambil jalan yang benar dan lurus sebelum terlambat. Yang Lang pun tersentuh dan menuntun Mulan ke tempat keberadaan raja. Di sana, raja sedang diikat di sebuah tiang. Yang Lang yang baru tiba menjelaskan ke Borikan kalau pasukannya dikalahkan oleh seorang wanita pejuang dari desa kecil. Begitu marahnya Borikan ketika tahu Yang Lang menuntun Mulan ke sana. Langsung saja Borikan mengarahkan anak panahnya ke arah Mulan. Tapi Yang Lang menghalangi anak panah tersebut untuk menyelamatkan Mulan, sehingga mengenai tubuhnya. Dia pun meninggal dalam jalan yang benar. Selanjutnya Mulan dan Borikan pun berduel. Mereka saling menyerang. Saat pertarungan sengit itu, pedangnya Mulan terlepas dari tangannya dan terjatuh ke api yang sedang membara. Kemudian mereka bertarung di sebuah palang kayu yang tergantung. Mulan menendang Bori dan berhasil mencuri pedangnya, kemudian memotong tali gantungan tersebut. Bori pun terjatuh. Ketika Mulan berusaha membuka ikatan raja, ternyata Bori masih hidup dan memanah raja. Tapi raja berhasil menangkap anak panah tersebut dengan tangannya, kemudian melemparnya ke udara, dan dengan kekuatan Chi-nya, Mulan menendang anak panah tersebut, lalu tertancap di dada Bori. Raja akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah kejadian heroik itu, di dalam istana kerajaan, Mulan pun diangkat menjadi prajurit pengawal kerajaan. Namun Mulan menolaknya. Dia lebih memilih untuk pulang menemui keluarganya. Raja pun mengabulkan keinginannya. Di saat perjalanan pulang, Chen menemuinya di sebuah jembatan untuk membagi salam perpisahan. Ketika tiba di desanya, Mulan pun disambut dengan tangis dan haru oleh keluarga dan orang-orang desa. Mulan meminta maaf kepada ayahnya telah mencuri semua peralatan perangnya. Di saat sedang banjir air mata itu, kemudian datanglah utusan dari raja dipimpin langsung oleh Komandan Tung membawa hadiah pedang dari kerajaan dengan bertuliskan pilar setia, berani, jujur, dan pengabdian kepada keluarga. Akhirnya Mulan juga menerima tawaran kedua kalinya untuk bergabung menjadi anggota tentara terhebat pengawal kerajaan. Dan film pun usai. Oke, terima kasih sudah sabar menyimak narator blog Wotan ini. Semoga Anda semua tidak terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.